Selamat datang di Persona Channel Test. Saya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K untuk formasi apoteker, rekan-rekan bisa mengikuti video ini. Karena di video ini saya akan berikan soal-soal tryout dan full tryoutnya juga. Serta saya akan memberikan materi subtes yang akan rekan-rekan dapatkan pada saat nanti CATBKN ya teman-teman. Supaya teman-teman lolos untuk tes seleksi P3K ini. Jadi semoga terbantu dengan adanya video ini, dan sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe, dan jika teman-teman sudah mensubscribe, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama terkait subtes yang akan teman-teman dapatkan pada saat nanti CATBKN. Nah, materi tes kompetensi yang harus teman-teman pelajari atau pahami yakni teknis di 2024 itu mencakup kategori teknis teman-teman, kemudian manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Jadi ada 4 subtes ya yang akan diteskan nanti. Subtes yang pertama terkait kompetensi teknis yang teman-teman ambil formasinya dalam video ini yakni apoteker. Jadi nanti teman-teman soalnya terkait dengan apoteker ya, dan nanti saya akan jelaskan FR-nya ya, bukan FR, Permenpan RP-nya sebagai kisi-kisi untuk teman-teman pelajari sebelum nanti teman-teman mengikuti tryout yang saya berikan ini ya. Nah, di sini tuh untuk menguji pengetahuan, keterampilan, dan sikap berkaitan dengan teknis apoteker. Ini subtes yang pertama. Nah, kemudian subtes yang kedua yang akan teman-teman dapatkan yakni kompetensi manajerial. Nah, tujuan tes ini itu untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu pelamar dalam berorganisasi. Nah, soal-soalnya mencakup integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Untuk soal ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya, karena kalau misalkan saya ikut sertakan dalam ini kepanjangan. Dan untuk manajerial ini untuk semua formasi ya. Kalau misalkan teknis itu khusus untuk apoteker, kalau misalkan manajerial itu untuk semua formasi. Selanjutnya, oh ya, linknya di deskripsi ya, silahkan diikuti saja. Yang ketiga itu teman-teman akan mendapatkan tes sosial kultural. Nah, tujuan tes ini yakni untuk menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat. Nah, soal-soalnya itu mencakup keberagaman agama, suku dan budaya, perilaku, dan wawasan kebangsaan. Ini untuk subtes yang ketiga. Jadi tidak ada TKD ya, tidak ada hitungan untuk P3K, tapi lebih ke teknisnya. Dan untuk subtes yang ketiga ini yakni kompetensi sosial kultural atau sosiokultural ini, teman-teman cek linknya di deskripsi ya, silahkan ikuti untuk tryoutnya. Selanjutnya yang terakhir yakni tes wawancara. Nanti teman-teman akan mengikuti tes wawancara dalam bentuk pilihan ganda ya teman-teman, dan untuk poinnya itu jika bagus poinnya, jika menjawab benar itu poinnya 4, dan jika kurang tepat itu 1, dan tidak menjawab itu 0. Dan teman-teman untuk detailnya silahkan cek linknya di deskripsi karena videonya terpisah. Dan itu 4 subtes yang akan teman-teman dapatkan. Kemudian untuk jumlah soalnya itu untuk teknis, di sini apoteker itu di 90 soal ya nanti, dan nilai ambang batas kalau tidak ada perubahan itu di 225 ya untuk nakes apoteker. Nah, untuk penilaiannya jika teman-teman benar satu itu dikasih poin 5, dan jika dalam satu jawaban itu salah itu poinnya 0. Jadi sebisa mungkin untuk menjawab semua karena tidak ada sistem minus. Kemudian manajerial sosial kultural itu digabung ya, teknis manajerial dan sosial kultural itu digabung. Jadi ini satu kesatuan dan waktunya itu 120 menit ya teman-teman. Untuk manajerial itu 4 pilihan jawaban yakni A, B, C, D, dan itu jika teman-teman menjawab benar itu poinnya 4, jika menjawab paling tidak tepat itu 1, dan jika tidak menjawab itu poinnya 0 ya teman-teman. Dan jika teman-teman sudah menyelesaikan teknis manajerial sosial kultural, tinggal disubmit nanti. Setelah itu teman-teman akan lanjut ke wawancara. Jumlahnya 10 soal, pilihan ganda, dan ambang batasnya jika kurang dari 24 itu gagal. Jika lebih dari 24 itu lulus.
dan poin maksimal itu di 40. Oke, selanjutnya teman-teman. Jadi ini ya, jadi tidak ada sistem minus. Sebisa mungkin untuk dikerjakan semua soalnya ya teman-teman. Selanjutnya ini syarat pendaftaran, siapa saja yang dapat mendaftar seleksi P3K non guru. Ini teman-teman bisa baca berapa batas usia pelamar di sini ya. Minimal di 20 tahun, ketentuan umum pelamar tidak pernah dipidana penjara lebih dari 2 tahun, 2 atau lebih ya. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat dari PNS, prajurit TNI atau kepolisian, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi ini harus ada surat keterangannya, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, ini tidak diperbolehkan untuk ikut ya P3K. Selanjutnya teman-teman, bagaimana KTP jika belum selesai itu pakai eh, surat keterangan sementara ya. Nah, ini teman-teman bisa baca ya detailnya. Dan ini kontak untuk ada masalah dengan STR ya teman-teman bisa ke sini. Jadi pada saat nanti pendaftaran kadang ada error ketika input nomor STR gitu. Jadi bisa helpdesk ke sini untuk nakes. Nah, di sini untuk persyaratan khusus lainnya itu ada di lampiran BKD masing-masing seperti itu. Oke, dan selanjutnya ini adalah dokumen yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang ya. Takutnya nanti keteteran. Selanjutnya ini adalah Permen-Pan RB terkait kisi-kisi apoteker ahli pertama. Nah, di sini penyimpanan rencana kerja kefarmasian untuk kemampuan umumnya khususnya yakni pengelolaan perbekalan farmasi, kemudian pelayanan farmasi klinik, pelayanan farmasi khusus, pengabdian masyarakat, pelayanan kefarmasian di tempat risiko kerja tinggi dan atau rawan, menjadi saksi penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumentasi lainnya. Dan kita masuk ke soal teknis. Saya berikan waktu 20 detik untuk pengerjaan, nanti ada pembahasan. Silahkan dikerjakan ya.
Untuk full soal tryout lengkapnya, silahkan cek linknya di deskripsi ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ada gambaran dan teman-teman bisa betul semua ya yang tadi sampel yang saya kasih. Dan kita lanjut ke full tryoutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.